percampuran negeri Asia Tengah dengan Eropa plus ada unsur Timur Tengah. Gimana coba? Tadi sempat terputus jaringan koneksi lah. Yang unik di Turki lah saat ini dari yang sudah kamu. Jadi pertama gini, ya, di Indonesia itu ada golongan yang mengeluh-elukan Turki, termasuk golongan yang biasalah yang khilafah. Sehingga selalu mencari blueprint untuk membandingkan dengan kondisi di Indonesia. Pasti ada positif dan negatifnya tentang Turki. Cuman begini, jangan bayangkan Turki itu seperti apa yang kita ideal yang kita pikirkan kayak orang Indonesia. Se-Islami apakah mereka? Saya kira jangan, nanti kecewa deh. Jadi gini, pertama Turki itu bukan negara Islam, itu yang pertama. Karena dia hampir 1 abad. Saya katakan hampir 1 abad kan Kemal Atatürk itu kan mulai 1923 lah yang menguasai Turki secara ansih, de facto, de jure. Nah, sekularisme yang diterapkan di Turki itu ngaruhnya sampai sekarang, Don. Jadi kalau misalnya kamu di Turki itu benar-benar kayak kata orang kayaknya saya melihat di sana ya Barat, seperti orang Barat beneran. Sekuler bener berarti? Ya nggak sekuler bener seperti misalnya zaman Kemal Atatürk yang melarang hijab, yang melarang adzan kan gitu. Cuma kan itu udah nggak ada sejak udah nggak adzan harus pakai bahasa Turki kan udah nggak. Normal lah sekarang ya. Normal, cuman normalnya itu normal ya kayak Barat kehidupannya. Gimana itu? Kayak ya head down biasa ya, kayak kamu lihat orang Barat kalau di film ya nggak di film juga, cuman maksud saya kehidupannya kayak Barat karena memang dekat sekali dengan Eropa kan, itu kan udah masuk Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal apa lagi ya, kebersihan bersih benar, sama kayak negara Barat lainnya. Cuman puntung rokok banyak di sana itu. Kalau jadi kalau di sana itu cewek kalau ngerokok itu kayak kita melihat laki-laki di sini ngerokok. Kalau Indonesia kan ada ketimuran, bukan salah benar ya, cuman kan itu gitu. Etika timur dan barat itu normal gitu. Terus kalau di sana itu kalau katanya sih kan saya ketemu teman-teman ada itu yang pertama. Yang kedua soal yang apa lagi? Wanitanya cantik-cantik. Pak, percampuran negeri Asia Tengah dengan Eropa plus ada unsur Timur Tengah. Gimana coba? Jadi irung memang. Iya, paling yang tukang sapu pinggir apa istilahnya, yang restoran yang tukang uci piring dan kayak artis di sini kayaknya. Kayak artis. Misalkan dia ke Indonesia itu auto jadi artis lah ya. Layak ya jadi artis secara face gitu. Nanti bagi saya emang luar biasa. Terus apalagi ya, bersih ya. Terus, nah soal mungkin bedanya dengan Indonesia ya. Di sana ziarah iya, cuman kalau soal perbandingan dengan ziarah di Indonesia lebih ramai di Indonesia. Indonesia itu kalau sama Makam Wali kayaknya orang-orangnya lebih memuliakan. Mulai dari jumlah orang ziarahnya sampai ya di sana tetap ziarah sama. Cuman kayak dilihat saya lihat soal jumlah Indonesia itu kayaknya lebih banyak lah, sampai hal yang di desa aja kan di Indonesia diziarahi kan gitu. Terus apalagi ya, mungkin transportasi bagus, terus ini tata ruang kota apa ya, ya bersih Eropa lah. Eropa ya bagus lah, nggak kayak semeraut ke Indonesia kan. Di sana kan warganya kan bisa diatur dalam rumahnya itu kan kayak Eropa, nggak kayak di Indonesia kan semua rumah hak milik ya. Kalau di sana kan nyewa di gedung gitu loh, kayak apartemen kayak flat gitu. Tapi kalau motor dan nggak ada motor. Muslim Turki itu rata-rata penganut apa sih, Bung Jafar? Hanafiyah ya sana ya. Soal pengalamanmu ini kan karena nyangkut ke masalah situs sejarah ya. Bagaimana sih pengalamanmu untuk
memasuki destinasi satu ke destinasi yang lain begitu? Wah, Menggunakan kalau apa? itu mah, kalau itu kan ada tur itu. Oh. Jadi, cuman ikut tur lah, saya kan ada guide-nya. Jadi semua itu udah terjadi. Cuman ada beberapa daerah yang akhirnya nggak jadi dulu. Kayak Kapokadia itu sekitar 12 jam. Istanbul itu nggak jadi karena jauh, ya nggak, intinya di jadwal itu di cancel, diganti ke bursa gitu. Terus saya juga keluar dari rombongan malam-malam nongkrong di alun-alun Taksim namanya, kayaknya di Jogja itu kayak Malioboro pusatnya. Kalau di Jakarta agak susah ya, tapi itu kayak kota tua tetap ya, saya gambarnya kayak Jogja lebih enak Jogja lah ya, ada alun-alun, ada tempat belanjanya gitu, terus tongkrongannya, musik semua di sana. Mulai dari yang kayaknya itu lautan kayak manusia, jadi Malioboro kan masih ada jalannya untuk mobil ya, maksudnya di tengah itu ada untuk mobil kendaraan ya. Yang di sana tuh cuma jalan semua, jadi kayak bener-bener rame lah. Malam minggu lagi sana rame, bener rame. Mulai ada yang ala kebarat-baratan sampai ke ya yang tradisional Turki. Ada nggak? Ya ada, cuman nggak terlalu lihat kayak malam minggu kalau misalnya di Malioboro kayak gimana sih ramenya itu. Tapi lebih rame lagi kan orang. Cuma kalau di Malioboro kan disik-disiknya nggak ada. Di sana tuh yang disiknya tuh pinggir. Ada juga ya baratnya juga. Tapi barat. Kendaraan bermotor gitu banyak nggak sih di sana? Banyak, macet kayak Jakarta, cuman motor nggak ada gitu aja. Nggak ada ya? Nggak pernah lihat, jarang-jarang. Paling antar makanan, terus delivery motor, aja ya? Motor tuh bisa masuk tol tuh, ngeri. Kayak di Eropa. Di Indonesia aneh mungkin, tapi di sana biasa. Cuma memang motor bisa masuk tol, terus ya itu sih bersih, cuman ya macet, sama aja macet kayak Jakarta. Macetnya gimana, satu kota 15 juta penduduk, belum yang dari pinggiran kotanya kan, itu kan kota padat banget dulu, mobil banyak kan. Terus apalagi saya ke Taksim tuh naik kereta dari alun-alun yang Istana Tokat itu Hagia Sophia lah, kita keluar kan ada teman kan di sini nganterin, ngajak nongkrong, agak jauh juga, cuman sistem keretanya itu kalau misalnya diterapkan di Indonesia, kereta yang monorail yang di pinggir jalan langsung nggak ada penghalang kanan kirinya itu, kayaknya kalau di Jakarta diterapkan banyak ketabrak sih. Kenapa emang? Di sana kan disiplin banget kok. Iya. Kereta lewat dia berhenti. Di sini kan enggak, kalau belum kelihatan lewat ya enggak, 14 di sana. Jadi orang jalan tuh ya, padahal banter loh, cepet loh, rut, Anda kita tabrak mati gitu. Tapi kalau di Jakarta kayaknya kalau diterapkan kayaknya banyak yang mati. Iya, itu tergantung soal beda. Disiplin. Terus itu ya kayak tempat masuk loket kan, kalau di Trans Jogja, Bustran. Terlalu lama kita di Jogja. Bustran atau mau apa tuh KRL kan, kalau masuk tuh kan ada ya otomatis satu pintu kan, nggak bisa ke kanan. Kalau di sana tuh kamu kalau bayangkan pintunya tuh cuman kaca gini, jadi kamu kalau lewat samping juga bisa, lewat ke sini juga bisa, artinya nggak harus masuk ke sini pakai tiket tuh bisa. Cuman nggak ada yang kayak gini tuh, nggak ada, semuanya tuh lewat tiket yang pintu kaca ini. Walaupun sebenarnya kalau misalnya nggak usah ke sini, cuman itu di sana disiplin, kalau di Jakarta gitu loh. Intinya disiplin. Yang paling berkesan di bursa itu apa kamu? Itu sih banyak kayak kain-kain sutra ya. Kain sutra ya? Ya, sutra asli, terus makanannya, terus saya ketemu dengan penjaga toko, ternyata mahasiswi dari Aceh. Itu nggak sengaja itu. Katanya kok tak kira orang-orang itu kan orang yang lagi kunjungan juga, wisata. Kok dia nawar-nawarin barang dan Mbak. Pakai bahasa Indonesia. Iyalah, nggak ngerti, mana ngerti gitu. Akhirnya dia ngomong, iya udah 2 tahun katanya sambil kuliah. Kalau untuk harga-harga kayak pakaian sutra itu mahal nggak sih di sana, Pak? Sama kayak di Jakarta.
Sama naik ya. dikit. Agak gede dikit kan UMR sana kan 6 juta. Iya. Oh, 6 juta. UMR sana 6 juta. Jadi nggak terlalu jauh sekitar ya. Satu seperempat jejak lah ya. Iyalah. Iya kalau segitu kan lah 1,5. nggak jauh beda dengan di Jakarta gitu. Makanan kamu ceritain lah kuliner di sana. Aku tetap gak doyan lah. Apaan roti? Kita kan bukan lidahnya sana kan. Iya. Nggak. Sarapan rotinya enggak. Pokoknya emang lidah Indonesia ki beda. Apakah aku nih sing gaplok. Nah, terus terus kamu makan apa di sana selama Ada lah nasi air. Ada ya. Ada rumah makan Indonesia. Tapi memang tipsnya itu kalau misalnya kita mau keluar itu memang harus punya ambon, kecap di bawah gitu ya. Daripada ning kono kesiksa, ini Indomie. Bawa mie. Enggak ilatnya tetap beda. Ada satu restoran Indonesia di sana. Tapi kan satu kali doang kita makan. Sisanya enggak. Cuma ya lucu. Lucunya gimana? Jadi kalau cabai sana itu dimakan gede, itu nggak pedes. Oh. Intinya tuh kayak cabai gedenya segini nih, itu tuh gini. Indonesia paprika kali itu. Kayak di sini tuh kayak bukan paprika memang cabai, cuma gede tapi nggak pedes. Ini orang pedes tuh kayaknya orang Asia Tenggara deh. Thailand, Indonesia, kayaknya gitu Vietnam. Kalau sana tuh nggak suka pedes, kayak saus juga sausnya beda. Gitu. Kecap kayaknya jarang banget, kecapnya kan nggak kayak Indonesia. Emang lidahnya beda lah, bukan nggak enak sih, cuma kan memang lidahnya nggak enak. Jadi, terus kan di sana kan jarang pedagang kaki lima ya, kayak di Indonesia ada cilok kan ya, kan susah tuh. Mentok roti pinggir dalan ki ono tuh kono roti kentang. Gayanya kuwi enggak beragam gitu. Iya. Emang beda. Emang beda. Bukan enggak enak sih, itu soal kebiasaan kultur sih. Coba masyarakat Turki disuruh makan makanan Indonesia coba. Pasti kan pasti ini enak. Kepedesan dia pasti. Kan jarang makan pedes dia. Iya. Pesan terakhir, closing statementmu lah soal situs-situs atau peradaban dan kebudayaan di Turki itu seperti apa? Silakan, closing statement. Kita harus tetap banyak, kalau misalkan sekarang kan belum internet ya, kalau memang susah ke sana untuk secara fisik, kita pelajarin dulu aja di internet. Tapi diangan-angankan, didoakan bisa ke sana, yakin sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak kita itu harus lebih bangga karena Muslim mayoritas terbesar di Indonesia, di dunia itu kan di Indonesia, dengan segala keberagamannya. Kalau Anda keliling kayaknya nanti, jadi kita akan menentukan identitas kita sebenarnya itu ketika kita bisa melihat orang lain kan gitu. Betul. Nah, kita itu kadang lucunya itu merasa lebih rendah, merasa tidak lebih budaya yang lebih dikit itu ya karena kita lihat di kita sendiri inferior lah. Nah, harusnya coba deh lihat yang di luar gimana sih soal itu. Ya memang pasti ada plus minusnya, cuman nanti kita akan lebih bangga dengan apa yang kita punya gitu. Bangga. Contoh di Saudi misalnya, Saudi itu kita mau ziarah aja kan bingung kan, ziarah untuk makamnya juga nggak ada nih. Belum tentu caranya kagak ada kan gitu. Kayak gitu itu sederhana itu. Bagi kebebasan dan itu sih. Terus soal beasiswa kayak kira sudahlah cari jalan sebanyak-banyaknya kalau mau keluar. Kalau toh nggak dapet kan bisa biaya sendiri, makanya harus kerja keras. Iya. Banyak jalan sih. Tuh, itu aja sih untuk itu. Oke, itu aja. Terima kasih Bung Jafar sudah bergabung dan menjadi tamu di podcast Tanya Sejarah. Siap. See you. Terima kasih ya Bung Jafar ya. Ya. Yo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita di podcast selanjutnya. See you. Bye-bye. Bye-bye.